Tahun 1961, teman-teman, pertandingan terkemuka di ajang catur dunia. Bagaimana tidak menjadi perhatian dunia? Mikhail Tal berhadapan dengan gurunya sendiri, Alexander Koblenz. Keduanya menciptakan peluang untuk menjebak lawannya. Apakah seorang guru selalu memenangkan pertandingan saat melawan muridnya? Kita simak pertandingan ini. Siapkan konsentrasi tinggi, dan bagi teman-teman yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, dukung channel ini, tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Di sini Mikhail Tal yang memegang buah putih. Dia memulai dengan pion E4. Sang guru Alexander Koblenz membalas pion C5. Pembukaan Sicilian Defense atau pertahanan Sisilia diperlihatkan di papan. Putih penempatan kuda ke F3, hitam pion D6. Putih penempatan pion D4 mengajak pertukaran dan sang guru menyambutnya. Mikhail Tal memukulnya dengan kuda. Pengembangan kuda ke F6 mengancam pion dilindungi kuda ke C3. Di sini pergerakan pion ke A6 menghambat laju kuda dan gajah. Mikhail Tal langsung aktif gajah ke G5. Pion E6 dimainkan. Setelah pion F4 menjaga gajahnya, kali ini penempatan gajah ke E7. Masih langkah rumusan dalam pembukaan Sicilia Defense, penempatan menteri ke F3 dan hitam menteri ke C7. Langkah umum yang dilakukan rokade sayap menteri di dalam pembukaan Sicilian Defense ini, itulah yang diambil oleh Mikhail Tal. Sang guru membalas kuda ke D7 dan penempatan gajah ke E2, mengambil diagonal. Pion beraksi mengancam gajah ditarik mundur ke H4. Di sini teman-teman terciptalah saling serang ataupun berupaya untuk menjebak lawannya. Kali ini Alexander Koblenz menciptakan peluang pion B5 berharap putih memainkan pion E5. Menjebak benteng sekaligus mengancam kuda dan tentu saja Mikhail Tal mengambil langkah tersebut. Saat pion mengancam kuda dan gajah mengancam menteri. Berharap sang guru Mikhail Tal bisa menggeser menterinya ke H3. Tetapi bukan Mikhail Tal namanya. Seorang pesulap dari Liga. Ini julukannya teman-teman. Karena apa? Dia melakukan pengorbanan. Mungkin Alexander Koblenz sudah mengetahui hal tersebut. Setelah pion pukul kuda, dia menyambut menteri tersebut. Hal biasa, gajah pukul gajah, karena konsekuensinya pertukaran 3 perwira. Tapi setelah pion menutup, apa yang dilakukan oleh Mikhail Tal? Kita berpikir memukul gajah dengan pion. Ini langkah sederhana ataupun langkah yang bisa dilakukan oleh putih pada umumnya, atau memukul pion mengancam benteng. Mikhail Tal lagi-lagi mengorbankan perwiranya. Langkah luar biasa dan menakjubkan teman-teman, memukul pion dengan kuda mengancam benteng. Peluang ini diciptakannya setelah Alexander Koblenz merespon. Memukul kuda dengan pion, dia mendapatkan skak, penempatan gajah ke H5. Luar biasa. Dan di sini Alexander Koblenz, seorang guru, menjadi kebingungan. Menutupnya dengan pion, berharap setelah Mikhail Tal memukul pion, Alexander Koblenz bisa berharap mengamankan rajanya ke F8 dan ke G7. Jelas saja, setelah putih memukul gajah tempo skak, raja diamankan ke G7. Siapa yang lebih unggul? Mikhail Tal tidak memiliki menteri. Tetapi dia memberikan lagi-lagi langkah yang brilian, sebuah jebakan gajah ke G3 apabila raja memukul gajah. Tempo skak oleh pion, menteri hitam akan tumbang. Ini terlihat jelas oleh Alexander Koblenz, maka dari itu dia tidak memukul gajah dengan raja, melainkan menempatkan kudanya ke F6
Karena apabila pion dimainkan tetap ke F5 mengancam menteri, maka menteri bisa memukul pion yang ada di E7. Tetapi Mikhail Tal tidak memainkan pion ke F5. Yaps, teman-teman, penempatan benteng ke E1. Bagaimana hitam mencoba melakukan serangan juga, mengancam kuda, dan dibiarkan oleh pesulap dari Riga. Dia memukul pion dengan benteng. Kini saatnya Alexander Koblenz memukul kuda. Apa konsekuensi ataupun dampak dari pengorbanan kuda tersebut? Langkah awal, pion F5, lalu hitam menteri ke B7. Ada ancaman skakmat dan mengantisipasi pion B3 dimainkan. Berikutnya putih penempatan gajah nantinya ke E5 dan itu dibaca oleh Alexander Koblenz. Maka dari itu penempatan menteri ke D7 berharap pertukaran menterinya nantinya ke benteng dan ke gajah. Dan itu bisa terlihat berimbang. Setelah Mikhail Tal penempatan gajah, Koblenz menetapkan pilihannya. Menukarkan menteri dengan benteng dan gajah. Mikhail Tal, benteng ke F1 mengancam kuda 2 kali dan kuda ditarik ke H7. Berikutnya, satu langkah ke depan merubah keadaan karena apa? Setelah gajah pukul benteng, apa yang dilakukan oleh Mikhail Tal? Pause videonya, temukan langkahnya. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah menemukan langkah terbaik putih? Dan ini yang dilakukan oleh Mikhail Tal, penempatan benteng ke F8. Karena apa? Jika salah langkah, kuda yang memukul benteng tersebut, maka jelas teman-teman, pion akan promosi tempo skak. Maka dari itu, Alexander Koblenz sebagai buah hitam memukul benteng tersebut harus dengan benteng. Setelah pion menyambutnya, giliran kuda yang memukul menteri. Permainan masih berlanjut, pion E7 mengancam kuda. Tetapi apa teman-teman? Kuda tidak bisa diselamatkan. Dan kali ini, rajalah ke F7. Mikhail Tal pukul kuda, raja pukul menteri. Sang guru akhirnya menyerah. Jika dilanjutkan, sangatlah tidak mungkin bagi hitam untuk bisa mendapatkan remis atau apalagi sebuah kemenangan. Beginilah yang terjadi pertandingan apabila sang legendaris dunia bertemu saat bermain catur. Kita ambil pelajaran pentingnya teman-teman, sudah diperlihatkan langkah-langkah jenius ataupun jebakan-jebakan yang diperlihatkan oleh kedua pemain. Terapkan saat bermain nanti jika memungkinkan untuk menentukan langkah seperti yang dilakukan sang legendaris. Ucapkan terima kasih kepada channel ini, khususnya video ini, kepada Jari Pelawi Chess. Cukup subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Dukung terus channel ini, berikan komentar yang positif, berikan like, agar semangat nantinya ke depan untuk memberikan video-video terbaik unggulan dunia bagi kita. Dan kata saya ucapkan, thanks and God bless. Bye-bye.